Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu latihan soal P3K bagian pedagogik guru SMP. Di sini nanti akan dipaparkan soal-soal ya sebagai guru SMP pada beberapa mata pelajaran ya. Ini part 1, insyaallah kita akan buat nanti part 2-nya. Soal pertama, sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A, B, C, D, atau E. Maka jawabannya yang paling tepat adalah B, induktif. Kenapa? Pendekatan induktif menjelaskan argumentasi suatu ilmu pengetahuan dari khusus ke umum. Istilah lainnya, pendekatan ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Ya, yang biasanya murid disuapi, sekarang murid mencari tahu sendiri ya. Guru hanya memfasilitasi saja. Lanjut. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya, penyajian diorganisasikan dengan penggunaan prinsip dan pendekatan A, B, C, D, atau E. Jawabannya yang tepat adalah C ya, terpadu. Nah, pendekatan terpadu itu merupakan metode pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa bidang mata pelajaran yang sesuai ya. Lanjut, yang ketiga. Berikut ini merupakan contoh atau alat media pembelajaran IPS berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kecuali A, B, C, D, atau E. Kecuali apa di sini? Iya, C ya, overhead projector. Kemudian keempat, prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah D ya, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nomor 5, kurikulum mata pelajaran PPKN membuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A, B, C, D, atau E. Ya, B ya, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Perumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A, B, C, D, atau E. Ingat ya, perumusan indikator pencapaian kompetensi. Maka yang paling tepat adalah A ya, melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nomor 7, Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Ingat ya, indikator pencapaiannya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, di sini agar pembelajaran lebih hangat, maka digunakan pembelajaran yang tepat adalah
diskusi ya. Diskusi. Lanjut. Nomor 8. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen Materi. Pembelajaran yang sesuai yaitu A, B, C, D, atau E. Jawaban yang tepat adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Nomor 9. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Maka yang paling tepat adalah E ya. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nomor 10. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16. Memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengarkan. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah, ingat ya, memerankan isi fabel atau legenda daerah. Kompetensi dasar 4.16. Maka yang paling tepat adalah, paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah C ya, pengetahuan prosedural. Nomor 11. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolah. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A, B, C, D, atau E. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, scientific. Apa itu? Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaedah-kaedah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi data, kemudian mengkomunikasikannya. Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di sini tadi ya. Dia mendata, ya kan? Kemudian mencari, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, telaah pustaka. Nah, sesuai dengan pendekatan saintifik. Lanjut 12. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan presentasikan hasil diskusi. Titik pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan. Nah, ini hampir sama ya seperti yang tadi. Sini ada merumuskan, kemudian mengidentifikasi, menganalisis teks, membuat kesimpulan, kemudian presentasikan. Maka jawabannya B, scientific ya. Sama seperti tadi. Kemudian yang ke-13, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, C ya. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. 14. Pak Rudi mengajar IPA di MTS Harapan Bangsa. Di sekolah tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, seleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah,
biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca tempat para siswa mengembangbiakkan tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem based learning. Pak Rudi berhasil dengan baik. Maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A, B, C, D, atau E. Langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A ya, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. Karena mengidentifikasi itu pasti dilakukan duluan ya. Selanjutnya, Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi dan menyampaikan tujuan. Kemudian, Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A, B, C, D, atau E. Nah, ingat ya. Di sini Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Nah, langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah, nggak mungkin bertanya jawab ya. Ya, E ya. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Karena tadi Bu Nina sudah mendemonstrasikannya, maka langkah baiknya diinstruksikan kepada siswa agar menirukan seperti apa yang dicontohkan oleh guru tersebut. Baik teman-teman semuanya, berikut itu adalah kemampuan pedagogik untuk guru SMP part 1 ya. Insyaallah kita akan bahas nanti di part 2-nya dengan soal-soal yang hot ya. Nah, nanti seperti inilah soalnya panjang, jawabannya panjang, sehingga sangat dituntut kita untuk konsentrasi dalam membaca dan memahami soal. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.